Saya ulas sedikit, ada kajian di hari Ahad tentang ungkapan Imam Ibn Khaldun di dalam kitab Muqaddimah Ibn Khaldun. Kata Imam Ibn Khaldun, di masa Rasul, umat ini masalah agama mereka merujuk pada Rasul, kemudian di masa sahabat, merujuk pada sahabat, lalu setelah mereka, umat ini mereka merujuk kepada imam-imam mujtahid dalam menjawab, dalam menyelesaikan masalah agama yang terkait amaliyah. Sehingga imam mujtahid ini banyak. Lalu para imam yang banyak ini, karena dia bersifat amaliyah, maka hasil ijtihad mereka, hasil pandangan mereka, kajian terhadap hukum. Mereka ini mengkaji hukum Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Hasil kajian mereka terhadap Quran dan Sunnah ini dan sumber hukum yang lain itu terdapat ikhtilaf. Ikhtilaf itu perbedaan pendapat. Kenapa perbedaan pendapat? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap orang itu pemberian yang tak sama. Di antaranya informasi terhadap dalil, kemudian kemampuan menganalisa dalil dan kesimpulan terhadap setiap pengkajian-pengkajian. Sama dengan kita, sama duduk di satu bangku kuliah, kelasnya sama, dosennya sama, tapi belum tentu yang kita dapat sama. Begitu juga berguru dengan guru yang sama, di halaqah yang sama, masjid yang sama, tapi belum tentu hasilnya sama. Maka ikhtilaf ini berasal dari sebuah hal yang sifatnya fitrah atau sebuah hal sifatnya lumrah. Bukan karena satu mengikut sunnah atau tidak sunnah. Satu mengikut Al-Quran, satu tidak. Satu mengikut dalil, yang satu tidak mengikut dalil. Tapi sama-sama mengikut dalil, cuma karunia Allah untuk kesimpulan hukum masing-masing tidak sama. Sampai akhirnya imam mujtahid yang banyak ini muncul 4 imam. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga nanti dikenal dengan mazhab Hanafi. Lalu ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada Hambali. Ini muncul mazhab yang 4. Kata Imam Ibn Khaldun, ketika muncul imam yang 4 ini, mujtahid yang banyak tadi, oleh mereka dicukupkan mengikut yang 4 saja. Karena dari banyak mujtahid ini, ada mereka yang muridnya melanjutkan karya, melanjutkan pengajaran, kemudian ada yang tidak. Sehingga yang bertahan, yang terus berkembang dan sampai sekarang masih ada 4 ni kata Imam Ibn Khaldun. Sehingga sampai hari ini yang eksis dan sampai hari ini yang kitabnya, yang muridnya, mata rantainya bersambung ke kita 4 ini. Bukan karena kita menafikan yang lain, tidak. Tapi karena yang lain ada, cuma wajar. Di setiap masa itu ada bintang yang lebih terang dibanding yang lain. Ada orang yang Allah lebihkan dibanding yang lain. 4 ini yang waktu itu husnuzon umat, mereka lah menjadi imam ikutan. Okay. Lalu kata beliau, para imam yang 4 ini, mereka ini adalah orang yang ahli dalam masalah akidah. Imam yang ahli dalam masalah hadis. Imam yang ahli dalam masalah qalbu atau tasawuf atau akhlak. Ini mereka meskipun kajian mereka dalam kajian garis besarnya fikih, tapi mereka adalah ahli dalam masalah akidah, hadis, dalam masalah qalbu. Contoh, Imam Abu Hanifah punya kitab Al-Fiqhul Akbar, kitab khusus masalah
akidah. Imam Syafi'i ketika muridnya berdebat masalah akidah, beliau tegur, kalian dalam masalah akidah jangan terlalu dalam berdebat. Kenapa? Kalau kalian salah, kalian bisa kufur. Maka tidak mungkin seorang imam yang tidak paham menegur muridnya yang berdebat. Logikanya dia bisa menegur, bisa mengingatkan karena dia paham, karena dia mengerti. Oleh karena itu, imam-imam ini mereka ahli dalam akidah, pakar, paham, mengerti. Kemudian dalam masalah hadis, bagaimana tidak? Mereka mujtahid, rujukan. Sementara dalil mereka adalah Al-Quran dan Sunnah. Masa anda paham dengan hadis? Maka mereka adalah imam dalam hadis, imam dalam akidah. Maka Imam Syafi'i misalnya terkenal dengan julukan Nasirus Sunnah. Kalau bahasa kita, penolong sunnah, pembela sunnah. Imam Syafi'i. Artinya dia pakar dalam sunnah. Lalu masalah hati, mereka mengajarkan tentang wara', tentang takwa, tentang zuhud, tentang takwa dan seterusnya. Tapi ketika di zaman mereka, kata Ibnu Khaldun, inilah perkara aham, paling urgent, paling prioritas untuk dikaji oleh para imam itu. Sehingga mereka tidak mengkaji mendalam masalah akidah, hadis, masalah qalbu atau tazkiyatun nafs atau akhlak. Tapi bagi mereka imam-imam ini yang paling urgent di zaman mereka, paling penting, paling prioritas dalam mengkaji masalah fikih. Maka fokus mereka di fikih ini. Clear sampai di sini? Lalu masih kata Imam Ibnu Khaldun, setelah imam yang 4 ini meninggal, murid-murid mereka melanjutkan, karya mereka bertebaran, maka di berbagai pelosok negeri peradaban Islam mulai muncul berbagai bid'ah dalam akidah, dan orang-orang mengikut hawa nafsu dalam mengamalkan masalah tasawuf. Sehingga muncullah para imam yang lain yang fokusnya ke arah akidah dan arah tasawuf. Ketika kebutuhan itu muncul, di sanalah menonjol 2 orang imam, namanya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi muncul 2 orang imam ini, meninggal 324 Hijriah, meninggal 333 Hijriah. Kata Ibnu Khaldun, ketika 2 orang imam ini muncul, maka masyarakat menjadikan 2 orang imam ini sebagai rujukan. Sehingga kemudian mereka disebut sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk apa? Membedakan dengan kelompok-kelompok bid'ah yang kita kaji di hari Ahad kemarin. Bahwa ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Syiah, ada Murji'ah, ada Qadariyah, Jabariyah, Hasyawiyah, Karramiyah, dan lain-lain. Lalu muncul imam yang 2 ini, yang dalam sejarah sebenarnya ada muncul imam yang ketiga, yaitu Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yang kitabnya dikaji oleh Ustazul Ikrami, namanya Al-Aqidah Tahawiyah. Beliau ini di Mesir imamnya. Kita 270-an meninggal beliau. Ini di Samarkand. Ini di Basrah. Basrah ini waktu itu pusat peradaban. Sama macam kita, satu Pekanbaru, yang satu di Pasir Pengarayan, yang satu di Bagan Siapi-api misalnya. Mana yang terkenal kira-kira antara yang 3 tadi? Pekanbaru kan? Imam Abu Hasan ini hidupnya di Pekanbaru. Sehingga dia lebih terkenal dibanding 2 yang lain. Dan di zaman itu nggak ada media sosial. Nggak ada telegraf. Tidak ada berbagai alat komunikasi sehingga orang nggak saling tahu. Tapi masing-masing mereka merujuk imam ini. Lalu berjalan masa, dikajilah kitab mereka, dikajilah dari murid-murid mereka. Rupanya mereka sama dalam kajian akidah. Lalu kata Ibnu Khaldun, masih dalam kitab muqaddimahnya, ketika para imam ini sudah muncul, orang mengikut mereka, maka masyarakat kemudian melihat
Apakah para imam-imam yang 4 ini mereka berbeda dengan orang ini? Oh, ternyata tidak. Enggak. Mereka juga orang yang sama akidahnya, tetapi yang imam yang 4 ini lagi-lagi seperti disampaikan tadi, mereka menganggap pembahasan masalah akidah, masalah yang lain tidak urgent di zaman mereka. Yang urgent bagi mereka adalah masalah fikih. Sehingga Bapak Ibu dari sini perlu dipahami bahwa para imam ini mereka imam dalam akidah, imam dalam fikih, imam dalam masalah tasawuf. Cuma corak kajian mereka tidak menonjol dalam ilmu yang lain. Menonjolnya dalam masalah fikih, sehingga terkenal imam dalam fikih. Yang 2 ini atau yang 3 ini kajiannya fokus dalam masalah akidah, sehingga terkenal imam dalam masalah akidah. Lalu, apakah para imam ini tak paham dengan Al-Quran dan Hadis? Mereka adalah ulama hadis. Mereka adalah para ulama yang pakar dalam masalah hadis. Tetapi mereka kemudian ketika di zaman mereka butuh dalil akli, dalil nakli untuk menegakkan hujjah dalam akidah, maka kajian mereka tidak sekedar narasi hadis, teks hadis, tapi hadis dalil akli juga menguatkan dalil nakli. Maka kemudian mereka memunculkan konsep-konsep dalil akli untuk menguatkan, mengokohkan dan meluruskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga Bapak Ibu tidak ada dikotomi atau pemisahan bahwa kenapa tak mengikut Imam Syafi'i dalam akidah dan dalam fikih. Kita ngikut. Hanya saja Imam Syafi'i beliau tidak punya kajian fokus dalam masalah akidah. Dan bila kita rujuk, saya sudah sempat sampaikan, singgung di sini juga. Imam Syafi'i ini gurunya adalah imam, di antara guru Imam Syafi'i ini, mohon maaf, Imam Abu Hasan maksud saya. Imam Abu Hasan di antara gurunya Imam Abu Zakaria Yahya As-Saji. Guru dari Imam Yahya As-Saji tadi Imam Ibnu Juraid. Ibnu Juraid gurunya Al-Muzani. Al-Muzani murid daripada Imam Syafi'i. Sehingga ketika dirunut ilmu mereka merujuk kepada Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i ini terkenal dengan ulama yang menyatukan antara madrasatul hadis dengan madrasatul ra'i. Dulu ada 2 madrasah namanya, madrasatul hadis dengan madrasatul ra'i. Saya tidak mengulas ini lebih panjang, takut kita agak payah memahami. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari terkenal dengan imam yang ketika berhujjah mereka menggabungkan 2 dalil naqli dan aqli. Imam Syafi'i menggabungkan madrasatul hadis dan madrasatul ra'i. Imam Abu Hasan menggabungkan dalil naqli dan dalil aqli. Sebelumnya para ulama dalam akidah cukup dalil naqli, tidak pakai dalil akli. Kenapa Imam Abu Hasan pakai dalil akli? Sebab di zaman itu Mu'tazilah berkembang. Mu'tazilah ini kuat dalam bernalar, maka dia butuh kaidah dalil akli untuk membantah, menjawab Mu'tazilah. Ini kira-kira penyampaian Imam Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, kitab sejarah terkenal. Paham sampai di sini? Sehingga ada periodisasi fokus ulama dalam mengkaji setiap fokus dan disiplin ilmu. Cukup? Ibu-ibu paham, Bu? Bapak-bapak paham? Oke. Kalau gitu saya cukupkan. Kita masuk dalam kajian fikih. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pengkajian seperti ini mesti kita lihat kepada historikal, sejarah yang ditulis oleh para ulama dalam kitab Al-Milal, Al-Firaq, An-Nihal, kitab-kitab yang mengkaji tentang sekte dalam Islam, sejarah perkembangannya dan biografi para imamnya, supaya kita paham bagaimana munculnya berbagai pemahaman yang hari ini diikut oleh masyarakat.